Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirruhu wa adaman nafa'a bi ulumihi fid darini amin. Kita lanjutkan uraian makna perkata dari ayat surah Al-Baqarah ayat 142 sampai 145. Kemarin sudah kembali sampai pada kalimat taqalluba wajhika. Menurut Imam, apa bacanya itu? Qutrub, sana Qurtubi, Qutrub. Nah, nggak tahu bacanya apa. Nama beliau nanti salah baca, marah dia. Imam Qaf Taroba taqalluba wajhika fis sama. Taqallub maknanya adalah tahawwulu wajhika ila sama, berpalingnya wajahmu ke langit. Nah, berpalingnya wajahmu ke langit. Wa huma mutaqarriban, dianya kedua-duanya tahawul dengan taqallub itu hampir sama maknanya. Mutaqarribani, berdekatan kedua-duanya. Mana ayat yang mana? Ayat 144. Katsiran ma nara, sering sekali kami lihat. Katsiran ma itu untuk menunjukkan taukid. Sering sekali naro kami lihat taradduda wajhika, bolak-balik mukamu, wa tasarrufa nadharika, dan perpalingan pandanganmu. Tasarruf, perpalingan atau sering berpalingnya pandanganmu, fi jihatis sama, pada arah langit. Mutasyawwiqan, keadaan kamu menginginkan, merindukan, linuzulil wahyi, untuk diturunkannya wahyu, dengan perintah tahwilil kiblati ilal Ka'bah, memalingkan kiblat. Apa kemarin mana kiblat? Lugatan arah menghadap, syar'an arah menghadap dalam sholat. Bitahwilil kiblat, dengan memalingkan kiblat ke Ka'bah. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha, artinya lanumakkinannaka, sungguh benar-benar kami beri kesempatan kepadamu. Tamkin, kami beri kesempatan kepadamu dari menghadapnya Ka'bah. Nuwalliyannak itu diambil dari kata-katamu walaituhu kadza.
wallaituhu kada. Falanwalliyannak itu diambil dari kalimat, dari kata-katamu wallaituhu kada. Aku palingkan akannya, akan sekian, akan demikian. Iza ja'altahu waliyan lahu, apabila kamu jadikan akannya, akan yang wali, yang mengurus baginya sesuatu atau baginya kada. Wallaituhu kada ai idza ja'altahu, apabila engkau jadikan akannya walian, yang mengurus lahu baginya kada. Fayakunu minal wilayah, maka adalah kalimat nuwalliyannak diambil dari kalimat wilayah, atau diambil dari kalimat tawalli. Maka maknanya adalah falanaja'alannaka mutawalliyan jihataha, maka sungguh benar-benar akan kami jadikan kamu, sungguh benar-benar akan kami jadikan kamu akan berpaling ke arahnya Ka'bah. Wa hadhihi bisyaratu minallahi ta'ala li rasulihil karim, ini adalah berita gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk rasulnya yang mulia, bitaujihihi, dengan memerintahkan menghadapnya Rasul, atau dengan menghadapkannya Rasul ke kiblat allati yuhibbu, yang mencintai ya Rasul, ha akannya kiblat dibuang, yuhibbuha. Satrul masjid, satru pada bahasa yakunu bimana jiha, ada ia dengan makna arah, satra. Nahiyah, pojok, arah atau ke pojok, sebagaimana pada ini ayat. Satrul Masjidil Haram artinya ke arah Masjidil Haram. Di antaranya adalah kata-kata syair, aqulu li ummi zimba akimi sudurur aisi syatra bani tamim. Aku katakan kepada ibu Simba, akimi, berdirilah kamu, sudurul ais, ais nggak tahu artinya, di depan ais, ke arah Bani Tamim. Yang menjadi syahid di sana adalah Syatra Bani Tamim. Wa yakunu bi makna nisfi, ada juga satru itu dengan makna setengah. Nisfi minasyai'i, setengah dari sesuatu. Nah, itu juga ada maknanya, satru setengah. Ada juga dengan makna juz'i min, dengan makna bahagian dari sesuatu. Kalau bahagian bisa saja setengah, bisa saja seperempat. Wa minhu, di antaranya adalah firman Allah, di antaranya ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Suci itu adalah setengah dari iman. Suci adalah bahagian dari iman. Sedangkan syatir itu maknanya syabul ba'idu an ahli wa manzilih, pemuda yang jauh dari istrinya dan rumahnya, itu namanya syatir. Nah, syatir, syabul ba'id, pemuda yang jauh, an ahlihi dari keluarganya, wa manzilih dari rumahnya. Wa huwa man a'ya alahu khubtha. Wa huwa
dan dianya syatir juga ada maknanya man a'ya ahlahu, seseorang yang membuat capek, membuat susah kepada keluarganya, khubtha, akan tindakan yang tidak baik. Khabith, khubtha. Wasu'ila ba'dum anis syatir, ditanya sebagai mereka ulama lughah, ulama bahasa tentang mana syatir. Faqala, kata beliau adalah man akhadha fil bu'di amma nahallahu an, seseorang yang mengambil pada jauh dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala darinya. Mengambil fil bu'd, pada jauh, ketika dia melakukan satu perkara yang dilarang oleh Allah, lalu dia ambil tindakan menjauh dari keramaian, itu disebut dengan syatir. Makna ayat fawalli wajhaka jihatal masjidil haram, maka palingkanlah mukamu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram, ai jihatal Ka'bah. Jadi dari sekian makna syatru, ada bermakna setengah, ada bermakna bahagian, ada makna arah, maka yang tepat di sini bermakna arah. Utul kitab, orang-orang yang diberikan kepada mereka akan kitab, yang dimaksudkan mereka adalah ahbarul Yahud, pembesar agama Yahudi, wa ulama'un Nasara, dan pembesar ulama Nasrani. Alkitab yang dimaksudkan adalah Taurat dan Injil. Habis uraian tentang makna perkata. Masuk kepada materi berikutnya, wajhul munasabah bainal ayat, sudut kesesuaian antara ayat dengan ayat. Sudut kesesuaian antara ayat dengan ayat. Karena salatullah salawatullah alaih, ada ia Nabi salawat Allah tercurah kepada beliau, i'rabnya mubtada khabar, maksudnya adalah insya'iyya, makna semoga salawat Allah tercurah kepada beliau. Wa huwa, padahal dianya Nabi SAW ada di Makkah. Itu jumlah mu'taradah, jumlah yang ada antara mubtada dan khabar. Khabar kana yastaqbilu baital maqdis fis shalah, adalah Nabi SAW ketika beliau berada di Makkah menghadap ke Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis di dalam ibadah salat. Kama kana anbiya'u bani Israil yaf'alun, sebagaimana adalah para nabi Bani Israel, mereka melakukannya, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis. Sementara yang menghadap ke Ka'bah hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Walakinnahu, akan tetapinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana, itu ada ia Sayyidina Rasul, yuhibbu, menginginkan, istiqbal al-Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Kenapa beliau ingin ke Ka'bah? Li'annaha kiblatu abihi Ibrahim, karena sesungguhnya Ka'bah adalah kiblat moyangnya beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qad jaa'a bi ihya'i millati, sungguh datang ia Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan agamanya Nabi Ibrahim. Kedatangan Sayyidina Rasul itu memperkokoh syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, terutama dalam rangkaian ibadah kurban dan ibadah haji. Wattabi' millata Ibrahim hanifa, dan juga mentajdid, merenovasi, memperbaharui, tajdidi dakwati, merevisi
dakwanya Sayyidina Muhammad sallallahu, dakwanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah kenapa Nabi senang menghadap Ka'bah bukan ke Baitul Maqdis? Wali annaha aqdamal qiblatain. Karena sesungguhnya Ka'bah itu yang paling duluan, yang paling pertama dari dua kiblat. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Ketika Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahasanya awal kali dibangun kiblat adalah di Makkah, yaitu Ka'bah. Setelahnya adalah Baitul Maqdis. Lalu beliau ditanya, kam kana bainahuma, berapa jeda waktu antara pembangunan Baitul Maqdis setelah Ka'bah didirikan? Kata Sayyidina Muhammad adalah 40 tahun. Waqad kana yahudu yaqulun, sungguh adalah bangsa Yahudi mereka berkata. Apa kata mereka? Yukhalifuna Muhammadun fi dinina wa yattabi'u kiblatana. Menyalahi akan kita oleh Muhammad pada agama kita, sementara dia ikut kiblatnya kita. Ini alasan ketiga kenapa Nabi pengen menghadap ke Ka'bah. Kita lanjutkan setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad. Jazakumullahu khair. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Ketika Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menghadap ke Ka'bah dengan 3 alasan yang baru saja kita baca. Pertama, karena Ka'bah adalah kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, karena Ka'bah adalah kiblat pertama. Yang ketiga, karena Yahudi mencaci atau menjelek-jelekkan Sayyidina Rasul dengan ucapan yukhalifuna Muhammadun fi dinina, menyalahi akan kita oleh Muhammad pada agama kita, wa yattabi'u kiblatana, sementara dia ikut kiblat kita. Walaula dinuna lam yadri aina yatawajjahu fi salati. Jikalau bukan karena agama kita, maka dia tidak akan tahu kemana dia mesti menghadap dalam sholatnya. Karena ada agama kita, maka dia tahu kemana bisa menghadap sholat. Ada juga lah. Nah, bagian dari agama kita yang dia ikuti. Fakarihan Nabiyu, maka tidak senang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-baqa'a ala kiblatihi, untuk kekal, untuk tetap atas kiblat mereka. Sehingga diriwayatkan annahu qala li Jibril, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada malaikat Jibril, waditu law anna Allah sarafani an kiblatil yahud ila ghairiha. Aku pengen, kata Nabi bilang sama malaikat Jibril, jikalau sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu memalingkan ya Allah akan aku dari kiblat Yahudi ke yang lainnya, terserahlah pokok yang lainnya. Lihat di sini sikap Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah beliau mau meminta, bisa meminta kepada Allah untuk menghadap Ka'bah. Tapi Sayyidina Rasul tidak mau meminta secara langsung, takut nanti dapat teguran seperti teguran yang Allah berikan kepada Nabiullah Nuh alaihissalam. Nah, innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu wahai Nuh. Ketika Nabi Nuh meminta anaknya untuk diselamatkan, maka Sayyidina Rasul tidak mau
hanya menunjukkan sikap pengen. Kadang-kadang sholat dia ke atas, wah lagi menghadap ke atas. Semoga turun wahyu perintah untuk memalingkan dan disampaikan kepada malaikat Jibril. Kalau diceritakan ke malaikat Jibril, tentu Allah tahu, dan Allah sudah tahu sebetulnya apa yang ada mengisi hati Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa Nabi cerita kepada malaikat Jibril? Ini bisa kita istimbat, curhat itu meringankan beban hidup. Maka jangan dipendam sendiri, nanti mati pelan-pelan. Cerita sama kawan apa problemnya. Lihat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu, Allah tahu. Beliau yakin Allah tahu apa yang beliau inginkan. Tapi cerita kepada malaikat Jibril. Wadittu law anna Allah sarafani an qiblatil yahud ila ghairiha. Rasulullah juga tahu nggak ada gunanya cerita sama malaikat Jibril. Tapi pelajaran bagi umat. Nah, kalau ada sesuatu yang kita inginkan, suatu kesulitan, dengan bercerita ke kawan walaupun dia tidak bisa menolong, minimal setelah cerita itu Allah akan kurangi bebannya. Nah, betul nggak apa? Jelas betul Sayyidina Rasul yang buktikan. Wa ja'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam yudimun nadhara ila sama. Jadilah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu memandang ke langit. Raja'an ayyatihil wahyu. Berharap bahwa datang kepadanya Nabi oleh wahyu dengan memalingkan arah kiblat ke Ka'bah. Maka ada di antara doa-doa yang disebutkan dalam riwayat hadis, ketika Nabi sangat berharap sekali, itu Nabi doanya menatap ke atas. Nah, terutama ketika baca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Jadi bukan matanya dibelalakkan ke atas, doanya tetap terpejam matanya, tapi biji mata di dalam kelopak mata itu terangkat ke atas. Nah, itu nampak mata saya terangkat? Enggak kan? Nah, sebetulnya udah diangkat di dalam. Kalau doa begini, ya muqallibal qulub, takut orang mengaminkan. Mata dipejamkan gini. Tapi bijinya naik ke atas. Nah, jadi ketika harapan pengen sekali dikabulkan, maka Nabi menatap ke arah langit. Sehingga pernah kita baca kemarin tadi, sesungguhnya langit adalah kiblatnya doa. Bahwa datang kepadanya Nabi wahyu dengan memalingkan kiblat ke Ka'bah, sungguh memberitakan oleh Allah Jalla Sana'u Rasulullah Al-Karim, akan Rasul yang mulia, bima sayakulu sufaha'ul juhal, dengan sesuatu yang akan memperkatakan akannya oleh orang-orang bodoh yang jahil. Orang-orang bodoh yang jahil. Minal Yahudi al-munafikin, dari Yahudi munafik. Qabla tahwil kiblah, sebelum memalingkan kiblat. Walaqqanahul hujjatal balighah, dan mengajarkan ia Allah kepadanya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam hujjah yang mantap, balighah, hujjah yang mendalam, liyarudda alaihim, supaya menolak ia Sayyidina Muhammad alaihim, atas mereka Yahudi. Wa yuwattinu nafsah, dan memantapkan ia Allah akan dirinya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ala tahammulil adza,
untuk memikul penderitaan, untuk memikul gangguan, minhum, dari mereka Yahudi yang munafik, inda mufaja'atil makruh, ketika tiba-tiba datang sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, awal ayat memalingkan kiblat itu terletak pada ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Apa hubungannya ayat ini dengan ayat di atas? Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Hubungannya adalah Allah Subhanahu wa taala telah melihat bagaimana rindunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipalingkan kiblat ke Ka'bah, maka Allah pengen memberikan keinginan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi setelah keinginan itu diberi akan ada orang ngomong nanti macam-macam. Nah, sebelum keinginan diberi, Allah ajarkan dulu kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam jawaban-jawaban, bantahan-bantahan yang akan disampaikan nanti oleh orang-orang bodoh Yahudi dan sufahul juhal dari Yahudi yang munafik atas perpindahan kiblat tersebut. Nah, itulah munasabah kenapa ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama diawali dengan sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Disiapkan dulu argumennya, jawabannya, baru diberikan keinginannya. Nah, asrar dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keinginan kita kalau kita sudah siap dengan hujjah dan argumennya. Allah akan memberikan jawaban doa kita kalau kita sudah siap dengan menyikapinya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kenapa Allah tidak berikan apa yang kita inginkan? Karena Allah tahu kita belum siap untuk menyikapinya. Kita belum siap untuk mengendalikannya. Sudah lama minta 6 mim. Nah, tidak terwujud. Kata Allah, kamu belum siap untuk mengendalikan sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka belum diberikan. Kapan keinginan Rasulullah diberikan oleh Allah? Setelah Rasulullah siap dengan argumennya, menantapkan jiwanya untuk menerima gangguan-gangguan dari Yahudi atas berpalingnya kiblat. Itu salah satu sir daripada ayat ini. Bukan Allah tidak mengabulkan keinginan seseorang, tapi Allah tahu dia belum bisa menerima apa yang dia minta tersebut. Nah, sama seperti seorang anak-anak, nah, minta dibeliin sepeda, sementara dia belum pandai berjalan. Nah, kata bapaknya nanti, udah pandai jalan dibeliin sepeda nanti. Sama dengan anak-anak baru 5 tahun minta dibeliin baju sekolah SD. Nah, abangnya beli baju sekolah, dia minta baju sekolah juga merah putih. Tak sepatu, minta nasi juga. Tak baju pramuka juga. Kata orang tuanya nanti 2 tahun lagi. Bukan orang tua tidak mau memberi, tapi belum layak kamu menerima apa yang kamu minta. Itu husnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qad akhbara jalla sana'u, sudah sampai di bawah. Naam. Wa yu'iddul jawab al-qati'a li hujjatil khasam, dan menyiapkan ia Allah akan jawaban yang konkret untuk hujjah lawan debat. Wa qad qila fil amsal, sungguh dikatakan dalam perumpamaan, qabla ramyi yurasyus sahmu. Nah, sebelum memanah diberi apa itu? Hah?
mislu. Waqad qila fi mislu. Fil amsal mislu rambi. Bahkan qabla rambi. Nah, qabla rambi yurasu samu. Yurasu itu dikasih apa? Dikasih bulu belakangnya. Nah, sebelum memanah dikasih bulu anak panahnya. Jangan memanah anak panahnya nggak pakai bulu. Apa namanya bulu ujung? Poin. Koin. Poin itu bukan nilai. Enggak lah. Mana nih tukang panah? Apa? Poin. Itu kata enggak. Kalau ada orang salah nggak tahu, tanya sama kakek saya. Nah, kasih bulu. Jadi sebelum memanah dikasih bulu dulu anak panahnya. Waliyakunal wukumu badal ikhbar mu'jizatan lahu alaihi salam. Supaya adalah kejadian setelah diberitahu itu menjadi mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi bacakan ayat itu, sayaqulu sufa'u minan nas, kemudian beberapa hari setelahnya dipalingkan kiblat, nah maka betul orang-orang itu muncul mengatakan hal tersebut, dan ini menjadi nilai mukjizat. Makna ijmali, yaqulullahu jalla sana'u ma makna, berfirman Allah jalla sana'u yang maha tinggi sanjungannya, sesuatu yang maknanya begini. Sayaqulu sufaha'u minan nas, akan berkata orang-orang bodoh dari manusia. Mereka orang bodoh yang dimaksudkan adalah ahlud dolal, dari bangsa Yahudi, wal musyrikin, dan munafikin. Apa kata mereka? Ma sarrafahum, apa yang menyebabkan mereka berpaling? Wa hawwalahum, apa yang memalingkan mereka? Anil kiblatil lati kanu yatawajjahuna ilaiha, dari kiblat yang adalah mereka dulu, mereka sebelum-sebelumnya, yatawajjahuna ilaiha, mereka menghadap kepadanya kiblat, yakni jihata Baitul Maqdis, ke arah Baitul Maqdis. Dia adalah kiblat para nabi dan kiblat para rasul dari sebelum mereka. Kullahum, katakan olehmu kepada mereka Yahudi, munafik dan musyrikin tersebut, wahai Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah timur dan barat. Maksudnya adalah al jihadu kulluha lillah, arah semuanya itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa subhanahu yatasarrafu fi milkihi kaifa syaa, dan dianya Allah yang maha suci itu bertindak, yatasarrafu, berbuat pada hak miliknya, kaifa syaa, bagaimana ia mau, ala ma taqtadihi hikmatul balighah,
sesuai dengan sesuatu, alama sesuai dengan sesuatu yang menginginkan akannya oleh hikmahnya Allah yang sangat dalam. Yahdi man syaa min ibadih, menunjuki ya Allah akan orang-orang yang Allah mau dari hamba-hambanya, ila tariqil qawimil musili ila sa'adatid darain, kepada jalan yang lurus, qawim, musili yang mengantarkan, yang menyampaikan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa kama hadainakum ayyuhal mu'minun, dan sebagaimana kami beri hidayah kalian wahai orang-orang beriman, fa khassasnakum, maka kami istimewakan kalian dengan taufik, yaitu restu, taufik, persetujuan dari Allah untuk menghadap kepada kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam, wa millatih, dan milahnya Nabi Ibrahim. Kadzalika faddalnakum ala man siwakum min ahlil milah, seperti itulah kami berikan kelebihan kepada kalian, seperti itulah kami berikan kelebihan kepada kalian atas orang-orang selain kalian daripada ahli milah, penganut-penganut ideologi-ideologi yang lain. Faja'alnakum ummatan adulan khayyara, adulan khayyara, maka kami jadikan kalian umat yang sangat adil, lagi umat pilihan, litashhadu, supaya kalian menjadi saksi membela para nabi-nabi yaumal kiamati, pada hari kiamat, ala umamihim, atas umat-umat mereka. Kesaksian apa yang akan kalian berikan di akhirat kelak membela para nabi? Annahum, sesungguhnya mereka para nabi, qad ballaghuhum risalatallah, sungguh mereka para nabi telah menyampaikan, mereka para nabi telah menyampaikan kepada mereka umat akan risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yushhidu lakumur rasul, dan bersaksi membela kalian. Ternyata kesaksian Rasul untuk membela, bukan memberatkan. Wa yushhidu lakumur rasul, bersaksi membela kalian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan iman dan ittiba, lima ja'abi, bagi sesuatu yang membawa ia Sayyidina Muhammad, bagi sesuatu yang membawa ia Sayyidina Muhammad dengannya sesuatu. Ketika ja'a dimuta'adikan dengan huruf jar, maka maknanya membawa. Kalau dia lazim baru datang, datang dengan kue, artinya dia membawa kue. Lima ja'a, bagi sesuatu yang membawa ya Sayyidina Muhammad dengan satu dari agama yang lurus. Wa ma amarnaka bitahawul anil kiblati kunta 'alaiha ilal ka'bah illa, tidaklah kami perintahkan akanmu wahai Muhammad. Wa ma amarnaka, tidaklah kami perintahkan akanmu wahai Muhammad dengan berpaling dari kiblat yang ada kamu dulu di atasnya, yakni Baitul Maqdis. Kami perintahkan berpaling ke Muta'ala dan Tahawul, berpaling ke Ka'bah, kecuali liyatabayyana linnas as-sabitu ala imani minal mutasyakkiki fi dini, supaya jelas bagi manusia, supaya nampak dan terang bagi manusia siapa yang tetap di atas imannya
As-sabitu ala imani, siapa yang tetap di atas imannya dari orang yang ragu-ragu pada agamanya. Alladhi huwa aradu li riyahi subahat allati yusiruha a'da'uddin. Dianya ragu-ragu adalah hembusan bagi angin-angin subhat. Angin-angin subhat allati yuthiruha, yang menghembuskan akannya, yang menyebarkan akannya oleh musuh-musuh agama. Fayunafik, maka orang ragu itu akan menjadi orang munafik atau akan menjadi orang kafir. Orang kafir dia akan murtad dari agamanya. Munafik dia akan tercabut keyakinan dalam hatinya, tapi takut menantang secara terus terang. Wa yartaddu an dinihi, dan dia akan murtad dari agamanya. Li abasatis subhat, karena terhamparnya subhat tersebut. Coba lihat agama Muhammad, kalau benar mana sak berubah-ubah begitu, gak ada komitmennya. Maka orang-orang ragu mulailah dia meninggalkan Islam, atau meninggalkan Islam dari hatinya, luarannya saja yang Islam. Wa ma kana Allah liyudhi'a salatakum, tidak adalah Allah itu supaya menyia-nyiakan salat kalian. Tujuan berpindah kiblat ke Ka'bah bukan bertujuan menyia-nyiakan ibadah salat kalian selama ini yang menghadap ke Baitul Maqdis. Itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Tetap yang sudah berlalu ke Baitul Maqdis dinilai sebagai ibadah sempurna. Innallaha rahimun bi ibadih, sesungguhnya Allah Maha Penyayang dengan hambanya. Gak akan Allah sia-siakan. Bahkan sebesar zarah sekalipun Allah akan bayar dengan pahalanya. La yabtalihim liyudhi'a alaihim a'malahum, tidak menguji ia Allah akan mereka, tidak mencoba ia Allah akan mereka supaya menyia-nyiakan ia Allah di atas mereka akan amal mereka. Namun liyajziyahum, supaya bahwa membalas ia Allah akan mereka ahsanal jaza, akan sebaik-baik pembalasan. Bismillah. Katsiran ma ra'ayna taradduda basarik ya Muhammad jihadas sama, sering sekali kami lihat. Katsiran ma ra'ayna, sering sekali kami lihat taradduda basarik, mondar-mandir mukamu, bolak-balik mukamu wahai Muhammad ke arah langit. Tatalu'an lil wahyi, hal keadaan kamu menunggu bagi wahyu. Watasyauqan, dan merindukan untuk memalingkan kiblat. Fala nuwajjihannaka ila kiblatin tuhibbuha, maka sungguh benar-benar kami akan hadapkan kamu kepada kiblat yang kamu sukai akannya, kiblat yang kau cintai akannya. Fatawajjih, maka menghadaplah kamu wahai Rasul fi salatika, di dalam ibadah salatmu, nahwal masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wa antum ayyuhal mu'minun, dan kalian wahai orang-orang beriman, karena pada ayat setelahnya fawalli wajhaka satral masjidil haram, kemudian diawali disambung dengan ayat wa haitsuma kuntum fawallu jama'. Maka dibuat di sini, dan kamu wahai orang beriman, istaqbilu bi salatikum jihatahu aidan, menghadaplah kamu dan salatmu ke arahnya Masjidil Haram juga.
Fahiya kiblatukum wa kiblatu abikum Ibrahim. Dianya Ka'bah ada kiblatnya kalian dan kiblat ayah kalian Nabi Ibrahim. Jadi nisbah abi kepada Ibrahim itu bukan hanya untuk Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi juga untuk umat. Itu sebabnya sebagian ulama menafsirkan mana alihi wa ala ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah kullu mu'minin taqi. Setiap orang beriman yang bertakwa itu adalah keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena nisbah Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad, nisbah abi Ibrahim, juga nisbah Nabi Ibrahim kepada umat juga sama. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Ma hadir udhiyah ya Rasulullah." Apa ini ritual ibadah korban wahai Rasul? Sayyidina Rasul menjawab, "Hiya sunnatu abikum Ibrahim." Itu adalah ajaran ayah kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa inna ahlal kitab, dan sesungguhnya ahli kitab la ya'lamuna, sungguh mereka mengetahui, anna dzalika tawali satral masjidil haram, anna dzalika tawali satral masjidil haram huwal haqqul munzalu ala nabiyyi. Sesungguhnya demikian berpaling ke arah Masjidil Haram, dianya berpaling itu benar diturunkan di atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya pengen bertanya, kan pengen dimaksud, pengen tahu. Sebetulnya mereka tahu, tapi pengen dengan tujuan merendahkan, menghina dan mengelabui yang lainnya. Mereka tahu sebetulnya dalam kitab Taurat juga dijelaskan suatu saat nanti Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad tersebut dia akan menghadap ke Baitul Maqdis, lalu akan berpindah ke Ka'bah. Mereka tahu, mereka yakin, la ya'lamuna anna dzalika tawassul Masjidil Haram wal haqqu munazzal ala nabi. Wala munzal wala munazzal, walakinnahu, akan tetapi yuftinuna du'afal mu'minin. Mereka ingin memfitnah, ingin menyesatkan, ingin mengelabui orang-orang beriman yang lemah iman. Du'afal mu'minin liyushakkikuhum fi dinihim, supaya mereka memunculkan keraguan, supaya mereka menanamkan keraguan kepada mereka orang beriman yang lemah di dalam agama mereka, dengan cara ilqa'i syubhat, menyampaikan perkara-perkara syubhat, wal abatil, dan perkara-perkara batil, fi nufusihim, ke dalam diri-diri mereka orang beriman yang imannya lemah. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, tidaklah Allah itu dengan lalai dari apa yang mereka lakukan. Bahwa jalla sana'uh, maka dianya Allah yang maha tinggi sanjungannya itu al-alimu bil-zahir wal-batin, tahu dengan yang zahir dan tahu dengan yang batin, muhasibu ala ma fis sarair, dan menghisab, menghitung apa saja yang ada di dalam hati. Sehingga Allah tahu mereka itu munafik, bukan beriman sesungguhnya. Itu makna globalnya. Sabab nuzul. Jadi beberapa ayat yang diangkat dalam kitab ini oleh Syekh Al-Sabuni, beliau akan huraikan dari 10 sudut pandang. Jadi kadangkala kita bingung memahami satu kitab kalau tidak mengetahui langkah yang disebutkan sebelumnya. Jadi 10 ayat, ayat-ayat yang dibahas itu dari 10 langkah. Satu, makna secara global, kemudian
Coba diulang. Ta'lilul lafzi, mana ijmali, sabab nuzul, wujud qiraah, wujud i'rab, wujud tafsir, kamus syariah, habis hikmatut tasyri'. 10. Nah, jadi jangan bingung yang ikut di tengah. Ini apa nih? Sudah selesai. Memang itu judulnya. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya, asbabun nuzul. Apa sebab nuzul ayat tersebut? A. Akhrajal Bukhari wa Muslim, meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Barr bin Azib radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma nazala al-Madinah nazala ala akhwalihi minal ansar. Ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam awal sekali, awal sekali nazala al-Madinah, singgah ya Nabi ke kota Madinah, itu nazala ala akhwalih, singgah ya Nabi atas pamannya beliau. Paman di sini adalah saudara laki-laki ibu, akhwalihi, dari orang Ansor. Wa annahu, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ila Baitul Maqdis, salat ya Nabi ke arah Baitul Maqdis 16 syahra, selama 16 bulan. Wa kana yu'jibu an takuna qiblatu ilal bait, dan ada ya Nabi itu membuat senang akan beliau bahwa adalah kiblatnya Nabi ke Ka'bah. Wa annahu shalla awwala salatin sholaha, wa annahu shalla awwala salatin sholaha salatul asri, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat, awal salat yang Nabi kerjakan akannya adalah salat asar. Wa sallamahu qaumun, dan salat bersamanya Nabi oleh kaum. Fa kharaja rajulun mimman kana sallamahu famarra ala ahli masjid wa hum raki'un. Maka keluarlah satu orang dari orang-orang yang ada, ia itu salat bersamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarlah satu orang, keluar dari barisan shaf, mimman kana, dari orang-orang yang ada, ia itu salat bersamanya Nabi. Famarra ala ahli masjid, maka lewat ia satu orang tadi atas orang-orang yang ada di masjid. Wa hum raki'un, padahal mereka orang-orang dalam masjid sedang rukuk. Faqala, maka dia berkata, Ashhadu billahi laqad sallaitu ma'an nabi qibala Makkah. Diulang. Wa shalla, wa annahu, sesungguhnya Nabi shalla awala salatin, salat ya Nabi di awal salat. Salat ya Nabi di awal salat yang mengerjakan ya Nabi akannya akan salat asar, maf'ul bi dari salat. Shalla salatal asri, itu susunannya, shalla salatal asri awwala salatin shallaha. Sehingga nanti nyambung ceritanya, kenapa orang yang sholat bersama Nabi lewat di masjid yang lain, yang hari ini disebut dengan Masjid Qiblatain, itu masih sedang sholat, sementara dia sudah selesai sholat dengan Nabi. Jawabannya adalah karena Nabi melakukan sholat asar awal sholat, di awal waktunya.
Wa sallamahu qaumun, salat bersamanya Nabi ila kaum. Oke, selesai. Fa kharaja rajulun, maka keluarlah satu orang, yang lain masih duduk di masjid, dia mungkin ada keperluan. Maka keluarlah satu orang dari orang-orang yang ada, ia itu sholat bersama Nabi, dan dia sudah selesai sholat, pulang dia ke rumah. Ketika dia pulang, di jalan dia melewati satu ahli masjid. Famarra ala ahli masjid, dia lewat di atas orang-orang di masjid, mereka sedang ruku. Faqala, maka berkatalah satu orang tersebut, asyhadu billah, aku bersaksi dengan nama Allah, laqad sallaitu ma'an nabi, demi sungguh aku telah salat bersama Nabi ke arah Makkah. Ketika mendengar hal tersebut, padaru, maka mereka berpaling sebagaimana mereka kibalal bait, ke arah Ka'bah. Padaru kamahu, bagaimana mereka tadi? Ruku. Mereka berpaling sebagaimana mereka, yaitu dalam kondisi ruku, kibalal bait, ke arah Ka'bah. Sehingga salat yang mereka kerjakan di masjid tersebut, satu salat yaitu salat Asar, 2 rakaat pertama atau 1 rakaat pertama menghadap ke Baitul Maqdis, dan rakaat berikutnya menghadap ke Ka'bah. Maka disebutlah masjid itu hari ini Masjid Qiblatain. Nah, masjid 2 kiblat. Dan ini menjadi dasar bagi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahasanya hadis ahad bisa menjadi dalil. Nah, hadis ahad bisa menjadi dalil. Kenapa bisa menjadi dalil? Karena para sahabat yang sholat di Masjid Qiblatain menerima dan mengamalkan informasi dari satu orang sahabat. Berarti pengamalan sahabat adalah mengamalkan hadis ahad. Wa kana alladhi qad mata 'ala al-qiblah qabla an tahula qiblal bait rijalan qutilu lam nadri ma naqulu fihim, adalah orang, wa kana alladhi qad mat, adalah orang yang sungguh telah meninggal dunia, alal kiblati qablu, atau alal kiblati qabla an tahula, di atas kiblat sebelum bahwa berpaling ia kiblat, kibalal bait, ke arah Ka'bah, rijalan, itu ada beberapa orang. Saya ulang, wa kana alladhi qad mat, dan adalah orang-orang yang sungguh telah meninggal dunia, alal kiblah, di atas kiblat, artinya kiblat Baitul Maqdis, qabla an tahula, sebelum bahwa berpaling ia kiblat, kibalal bait, ke arah Ka'bah, rijalan kutilu, itu beberapa orang yang mereka telah dibunuh syahid fisabilillah. Lam nadri ma naqulu fihim, kami tidak tahu apa yang harus kami katakan tentang mereka. Apakah usaha mereka selama ini sia-sia? Apakah ibadah mereka tidak diterima karena kiblat sudah dinasakh? Fa anzalallah, turunlah ayat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, tidak adalah Allah itu menyia-nyiakan iman kalian. Nah, ketika Allah menyebut iman, bahasa iman untuk ibadah sholat, maka di sana lahirlah penafsiran apa itu iman. Iman itu terdiri daripada 3 unsur, yaitu nutqu bil lisan, wa tasdiqu bil qalbi, wal amalu bil arkan. Di mana letak tafsir iman amalu bil arkan? Karena Allah menyebut sholat dan itu adalah amalul arkan dengan bahasa iman. B,
Diriwayatkan dari Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu kana yusalli, ada ya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu mengerjakan salat, ya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nahwa Baitul Maqdis, ke arah Baitul Maqdis. Wa yuksirun nadhara ila samai, dan sering ya Nabi, dan membanyakkan ya Nabi akan memandang ke arah langit. Yantaziru amrullah, menunggu ya Nabi akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallah, maka menurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat berikut, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Faqala rijalun minal muslimin wadidna law alimna ilma man mata minna qabla an tusrifa ilal qiblah wa kaifa bi salatina nahwa baitul maqdis, fa anzalallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Maka berkatalah beberapa orang dari kaum muslimin, wadidna, kami pengen sekali law alimna, jikalau kami tahu, ilma man mata minna, tahu tentang orang-orang yang meninggal di antara kami, qabla an tusrafa ilal qiblah, sebelum dipalingkan ya kiblat ke kiblat. Sebelum, lihat di sini asbabun nuzul. Nah, tasawuf daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jawaban dari Allah, dan tawaddud daripada para sahabat juga langsung mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, keinginan Nabi dipenuhi oleh Allah, keinginan sahabat juga dipenuhi oleh Allah. Nah, mereka sahabat karena ittiba dengan Nabi secara sempurna, maka Allah berikan kepada mereka apa yang diberikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita baru berdoa, Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka bi abduka. Kita minta cuma mimma, enggak semuanya. Karena kalau semuanya enggak sanggup, yang mimmanya saja, sebahagian dari. Nah, tapi sebagian dari itu ternyata dikabulkan oleh Allah. Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina. Itu bahaya. Ya karim. Alhamdulillah. Yang khawatir, nah, karena sudah tertulis di alam rahim. Metode berikutnya, poin berikutnya yaitu qiraat. Nah, wajah qiraat. Awalan, qira'al jumhur, membaca oleh jumhur ulama qiraat, innallaha bin nasi la raufur rahim, dengan mat pada rauf. Rauf berserta hamzah atas wazan fa'ul. Kemudian membaca oleh Imam Kisai dan Imam Hamzah, la rauf, la rauf. Ada waw? Enggak ada. Atas wazan rauf. Nah, berarti buang wawnya, enggak ada matnya. La raufur. Innallaha bin nasi la raufur rahim. La raufur rahim. Enggak ada matnya. Wa yaqalu wal ghalib alil Hijaz. Dikatakan itulah yang biasa menurut ahli Hijaz. Ahli Hijaz bilang rauf itu rauf. Qala Jarir, tara lil muslimina alaika haqqa ka fi'lil walidir raufir rahim. Nah, bacanya pendek. Walaupun tulisannya begitu, bacanya pendek. Kal walidir rauf, kal walidir raufir rahim. Yang kedua, membaca oleh jumhur
wa mallahu bighafilin amma ya'malun, pakai ya pada ya'malun. Fayakunu, maka adalah dia wa'id, ancaman bagi ahli kitab. Sementara membaca oleh Imam Hamzah, Imam Kisai, amma ta'malun, pakai ta. Kalau ta'malun maka dialah ancaman bagi dua kelompok, mukmin dan orang kafir. Nah, wujuh qiraat, wujuh i'rab. Pertama, firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kaf itu litasbih. Kaf litasbih. Nah, menyerupakan. Kadzalik, seperti atau mirip demikian kami jadikan kalian umat wasata. Jadi kaf itu litasbih, dia pada mahal nasab. Wahia fi maudi'i nasabi, dia pada mahal nasab. Sifat bagi masdar yang dibuang takdirnya adalah kama hadainakum ja'alnakum ummatan wasata. Kama hadainakum, sebagaimana kami beri hidayah kalian, kami jadikan kalian umat pertengahan, umat yang baik. Maksudnya mithlu hidayatina lakum, seperti hidayah kami bagi kalian, seperti itu juga kami jadikan kalian umat terbaik. Ummatan maf'ul kedua bagi kalimat ja'alna. Wasatan adalah sifat atau na'at kepada ummah. I'rab. Nah, bagaimana mengambil satu jurusan? Ambil satu jurusan, bagaimana baca tafsir ini? Yang kedua, firman Allah yang berbunyi, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa in kanat, in di sana mukhaffafah dari inna. Asalnya adalah inna. Inna sakila. Inna sakila artinya inna tasdid. Inna. Jadi in. Isimnya dhamir sya'ni yang dibuang, karena itu syarat ketentuannya begitu. Apabila inna ditakfif, isimnya adalah dhamir sya'ni yang dibuang. Sementara lam yang ada pada kalimat la kabira itu membedakan antara mukhaffafah dengan nafiyah. Nah, kalau sekiranya pakai lam, maka innya in takfif. Tapi kalau nggak ada lam, wa in kanat kabirah, maka itu bermakna tidak, bermakna ma. Jadi la kabirah itu lil farqi, membedakan antara inna yang ditakfif dengan in yang bermakna tidak, nafi. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Za'amal kufiyun annaha nafiyah, mengatakan oleh ulama Kufah sesungguhnya in pada ayat in kanat lakabira itu in nafi, sementara lam bermakna illa. Lam bermakna illa, artinya makanat illa kabira. Nah, tidak ada ia itu kecuali berat. In kana, tidak ada ia memalingkan arah kiblat kecuali berat, kecuali terhadap orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Berkata Imam Abkhari Akbari, itu pendapat dhaif sekali. Nah, lemah sekali dari segi anna wuqu'an lam bimana illa la yashhadu lahu sama'un wala qiyasun. Terjadinya lam makna illa, lam maknanya kecuali, itu tidak pernah menyaksikan akannya oleh pendengaran, tidak juga kias.
Jadi selama telinga saya pakai itu nggak pernah dengar orang Arab. Nah, la itu bermakna illah. Ini bantahan daripada Imam Akbari. Nah, lataifut tafsir. Nah, ini yang banyak. Nah, inti sari tafsir. Kemudian ahkam syariah. Baru selesai. Nah, jeda sebentar. Nasyid ya nasyid. Alhamdulillah. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Ini kan di takhfif. Ya. Kalau dia beramal, apakah dia tetap beramal seperti takilah? Kalau dia beramal, mana isim daripada ini? In ditafif, dia tetap beramal dengan syarat isimnya adalah domir sya'ni yang dibuang, kemudian khobarnya harus jumlah. Syaratnya di ditafif harus diawali oleh kalimat alima atau kalimat zonna. Alima an sayakunu minkum marudha. Nah, tapi di sini kalau kita gabungkan pada ayat sebelumnya, ada nggak diawali oleh alima? Hah? Mana ayatnya itu? Ayat berapa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alnakum kuntum 'alaiha illa nabiyyun rasul. Mimma yanqalibu 'ala kibai. Nah, ada kalimat lina lama diawali oleh kalimat nak lama. Jadi cukup syaratnya. Kemudian khabarnya adalah jumlah kanas. Dan farqi apakah bermakna taukid? Dan farqi maknanya taukid, tapi faedahnya untuk farqi, sama dengan wa dhamir fasal, tapi faedahnya untuk taukid. Jadi kadangkala antara nama dengan fungsi itu kadangkala gabung dalam satu kalimat. Ada menyebut sesuatu dengan fungsinya, ada menyebut sesuatu dengan namanya. Nah, seperti lam taukid. Kenapa diartikan lam taukid? Karena maknanya sungguh. Nah, tapi fungsinya di sana apa? Untuk membedakan antara in nafi dengan in takhfif. Nah, ini nahunya nggak ada dalam mutamimah. Nah, ini wujuhil i'rab di sini yang dipakai Syekh Ali As-Sabuni. Mungkin antum beli kitab Sarah Asmuni misalnya. Lataifut tafsir. Intisari tafsir. Nah, lataiful ula, intisari pertama. Ini maknanya nggak sulit. Yang sulit itu di apa namanya? Kalau udah bicara masalah modern. Akhbara Maula Jalla wa Ala telah menceritakan, telah menginformasikan oleh Allah Jalla wa Ala amma tentang sesuatu sayaqulu sufaha yang akan memperkatakan akannya oleh, baca dulu,
yang akan memperkatakan akannya oleh orang-orang bodoh dari Yahudi. Kapan Allah beritakan? Qabla tahwilil kiblat, sebelum memalingkan kiblat. Wal ikhbaru fihi mu'jizatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memberitakan padanya yang akan dikatakan oleh bangsa Yahudi itu sebagai mukjizat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan ia mukjizat ala sidqi ma ja'a bih, atas benarnya sesuatu yang membawa ia Nabi dengannya sesuatu. Kenapa bisa kita pastikan itu benar? Li'annahu ikhbar an amrin mughayyabin, karena sesungguhnya itu menceritakan dari perkara yang gaib. Kama fil jawabul qati', sebagaimana padanya ayat tersebut atau berita tersebut ada jawaban yang konkret bagi argumen khasamil anid, lawan debat yang keras kepala. Berkata Imam Zamkhashari dalam kitab Kasyaf, fa in qulta, jika kamu katakan, ayu faidatin fil ikhbari bi qaulihim qabla wuqu'i, apa faedah di dalam memberitahukan dengan perkataan mereka Yahudi sebelum terjadinya perkataan? Apa gunanya memberitahukan perkataan bangsa Yahudi sebelum terjadi perkataan tersebut? Qultu, aku jawab, faidatuhu, faedahnya adalah anna mufaja'atal makruh asyaddu, sesungguhnya tiba-tiba datang perkara yang tidak disukai itu sangat berat. Tiba-tiba datang perkara yang tidak disukai sangat berat. Maka berita-berita yang berat itu biasanya diberitakan secara pelan-pelan, yang ansur-ansur. Nah, dulu kelas 4 SD, nah, sedang sekolah. Nah, jadi ada salah satu kawan kami, ibunya meninggal dunia. Maka datanglah keluarganya ke sekolah, bilang sama guru. Apa kata guru? Kamu suruh pulang dulu. Nah, kenapa nggak kasih tahu langsung? Langsung meninggal nanti, jantungnya. Nah, kenapa mufaja'atal makruh asyad? Karena tiba-tibanya perkara yang tidak disenangi itu sangat berat sekali. Maka kalau ada perkara berat, itu informasinya pelan-pelan. Nah, informasinya pelan-pelan. Wal ilmu bihi qabla wuqu'i ab'adu minal ittirab. Tahu dengannya perkara sebelum terjadinya perkara makruh itu lebih jauh daripada ittirab. Ittirab artinya sikap amburadul, sikap tidak menentu apabila terjadi. Nah, apabila terjadi, sebabnya pengumuman akan ada nanti razia. Nah, sudah diumumkan sebelumnya Pak Polisi, sehingga kalau terjadi lagi, jadi orang nggak kaget. Nah, kita ada pakai helm. Nah, pas pakai helm mau khutbah, nggak ada polisinya. Nah, tapi coba tiba-tiba pas nggak pakai helm, pas bengkolan nampak dia ramai-ramai, apa yang terjadi? Asyad. Tapi ketika ada informasi 2 hari sebelumnya dan kita memang tidak cukup syarat, nampak dia, kita nggak kaget lagi. Oh iya betul kasih tahu sama kawan, tapi saya lupa bawa helm. Akhirnya bayar 250.000. Nah, dia tidak membuat orang ini amburadul, tidak sikap tidak menentu. Kenapa? Informasinya sudah ada sebelumnya, jadi nggak kaget. Lima yataqaddamuhu min tautinin naf, karena sesuatu yang mengawali ia akannya kejadian makruh
dari menenangkan jiwa Nabi. Tautinin nafsi, menenangkan jiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada perkara-perkara yang berbeda dengan kawan, dan kita akan pertemukan kawan dengan orang-orang yang berbeda tersebut, kita kasih tahu dulu. Misalnya, nah, kawan-kawan dari Medan aja orang Padang, kasih tahu. Itu jangan kaget ya kalau dengan bahasa orang kampung saya. Nah, bentuknya aja dia marah itu. Dia sebetulnya nggak marah. Itu mana? Tautin namanya. Tautinin nafs. Nah, nanti kalau datang ke rumah saya yang kaget ya. Nah, memang begitu suasananya. Wa anna jawab al-atid qabla al-hajati ilaih aqta'u lil khasam. Sesungguhnya jawaban yang atid itu maknanya pasak, artinya jawaban yang mantap, yang menancap sebelum diperlukan kepadanya, itu lebih menyelesaikan bagi persengketaan atau lebih mengkat bagi lawan debat. Maka di sini diajarkan secara tidak langsung ayat mengajarkan kepada kita cara berdebat. Yang pertama, kita harus mengenal dalil-dalil lawan yang akan disampaikan. Kemudian kita mengenali jawaban-jawaban dari dalil lawan tersebut. Nah, ketika kita sudah mengenal dalil-dalil lawan, maka ketika dalil itu dikemukakan, jawaban kita menjadi jawaban yang atid. Nah, maka sering saya sampaikan pada antum, dalil Wahabi itu cuma satu saja. Nah, cuma satu saja. Apa dalilnya? Kalaulah sekiranya perkara itu baik, tentu dilakukan oleh sahabat Nabi yang pertama sekali. Itu aja ceritanya melulu. Gak ada dalil lain. Nah, sekarang kuasai dalil mereka. Apa dalil mereka membid'ahkan, apa dalil argumen mereka, siapkan dalilnya dari sekarang. Maka jawab al-atid qabla al-hajati ilaih, siapkan jawaban yang mantap sebelum Anda memerlukannya. Siapkan dalil pembelaan untuk ahli sunnah wal jamaah sebelum turun ke kancah Wahabi. Aqta'u lil khasam, itu lebih mengkat bagi lawan sengketa. Wa araddu lis-saghabih, itu lebih menolak bagi kicauannya. Saghab itu bisingnya. Nah, karena biasa orang debat itu bising. Nah, kalau kita sudah punya argumen, biarin jadi bising dulu. Santai saja. Sudah selesai? Masih ada? Nah, kalau masih ngomong dulu. Nanti biar sesikat sekaligus. Nah, begitu. Tapi kalau dalil nggak ada, dengar-dengar jawaban apa yang mau sampaikan. Apa yang mau kamu sampaikan itu sudah saya baca. Jadi kita tenang-tenang saja. Nah, itulah salah satu hikmahnya kenapa Allah berikan jawaban sebelum ada pertanyaan. Wa qabla rami yurassus sahmu. Nah, inilah sebelum memanah dikasih bulu dulu anak panahnya. Nah, yang buru-buru memanah, bulunya belum ada, langsung pakai anak panahnya, patah, akhirnya nggak jadi lagi memanah. Disiapkan argumennya dari sekarang. Intisari kedua, raddal Qur'anu bil hujjatid damighati 'ala sufaha, menolak oleh Al-Qur'anul Karim dengan argumen yang mantap, damighah sama dengan balighah, argumen yang mendalam atas orang-orang bodoh, yaitu Yahudi, musyrikin dan munafik. Pada firman Allah Jalla wa Ala, "Qul lillail masyriqi wal maghrib." Katakanlah milik Allah timur dan barat. Kenapa kamu sholat ke Baitul Maqdis selalu berbalik ke Ka'bah? Jawabannya, punya Allah timur dan barat. Selesai. Mau apa? Memang beda menghadap ke Ka'bah dan menghadap ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis milik siapa? Ka'bah milik siapa? Salat untuk siapa? Gak apa urusan kamu. Nah, langsung diam Yahudi. Nah, sama musyrikin, sama munafikin. Ya, namanya aja sufaha. Nah, kullil masyri wal maghrib yahdi may yasha ila siratal mustaqim.
Allah memberi hidayah orang yang Allah mau kepada jalan yang lurus. Nah, jadi hidayah Allah, bimbingan Allah adalah kepada orang yang mendapatkan wahyu untuk berpindah dari kiblat lama kepada kiblat sekarang. Kamu dapat wahyu enggak? Berarti kamu enggak dapat bimbingan. Kamu sesat. Nah, kami mendapatkan wahyu, kami mendapatkan revisi. Buktinya, yahdi mayyasha ila siratim mustaqim. Kalau kalian masih di situ-situ juga, berarti belum mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, argumen-argumen yang mantap ini, walaupun tidak sesuai dengan realitanya, nah itu kadang-kala Allah berikan kepada orang-orang jauhlah. Nah, dia punya argumen yang mematikan, tapi sulit orang membantahnya. Kenapa dia pede dengan apa yang disampaikan? Gak ditanya, dikubur. Selesai jawaban. Anak kamu gak sekolah, gak ditanya, dikubur. Orang tuh pemikir jawabannya itu lama. Paham maksudnya? 3 hari, 4 hari, setahun baru paham orang. Nah, itu namanya jawaban yang mematahkan. Wa taqriruhu annal jihata kullaha lillah. Mantapnya adalah, pastinya dari kalimat di atas adalah sesungguhnya arah semuanya milik Allah. La fadla li jihatin minha bidati ala jihad. Tidak ada kelebihan bagi satu arah pun dari arah-arah yang lain di zatnya arah atas arah yang lain. Tidak ada keunggulan bagi satu arah minha darinya sekian arah dengan zatnya arah atas arah yang lain. Jadi tidak ada unggulnya menghadap ke sini dan ke situ di segi zatnya, tapi keunggulan itu ada ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala yastahiqu syai'un min halidzatihi ayakuna kiblatan. Dan tidak berhak sedikit pun darinya arah, tidak berhak satu pun darinya arah karena zatnya bahwa dia menjadi kiblat. Jadi Ka'bah itu tidak berhak jadi kiblat karena zatnya. Baitul Maqdis tidak berhak menjadi kiblat karena zatnya, dan arah yang lain juga tidak berhak menjadi kiblat karena zatnya. Innama tasiru kiblatan li'anna Allah Ta'ala khassaha bidzalik. Akan tetapi hanya saja jadi ia arah itu kiblat, jadi ia arah Masjidil Haram itu kiblat karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khassaha bidzalik, mengkhususkan ya Allah akannya arah dengan demikian. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, karena perintah Allah itulah arah itu menjadi nilai. Fala i'tirad alaih, maka tidak perlu ada bantahan di atasnya, maka tidak perlu komplain di atasnya dengan berpaling dari arah ke arah. Gak perlu dipikiran itu. Itu bukan bab yang perlu dipertengkarkan, karena antara arah dan arah itu tidak berhak menjadi kiblat kecuali karena perintah Allah. Kami sudah dapat perintah Allah, kalian belum. Allah yahdi mayyasha ila siratim mustaqim. Allah hanya ngasih hidayah orang-orang yang Allah mau saja. Kalau kalian nggak dapat, berarti Allah nggak mau kasih hidayah sama kalian. Itu argumennya kalau dipanjang lebarkan. Nah, wa anna al-ibrata bitawajjuh ilaihi subhanahu wa ta'ala bil qulub wa tiba amri fi tawajjil wujuh. Sesungguhnya ibrah itu tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, lalu mengikuti perintahnya Allah di dalam menghadapkan muka. Jadi menghadap ke Masjidil Haram itu adalah kiblatnya muka, sementara kiblat hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakaifa yata'arraduna 'alaika ya Muhammad? Bagaimana mereka membantah
di atas kamu wahai Muhammad. Nah, bagaimana mereka bisa membantah di atasmu wahai Muhammad? La syakka anahum aghbiyaul abham. Gak ragu lagi, mereka itu orang-orang yang bodoh pemahamannya, sufahaul ahlam, bodoh kecerdasannya. Jadi kalau ada orang membantah hal-hal yang tidak logika, itu sudah jawab dengan argumen yang singkat dan ketahuilah, berarti dia bodoh. Nah, kenapa kamu pakai sorban? Itu kalau tanya kampung, kenapa ditutup mukanya? Pakai perlu kita jawab? Ya perlu kita jawab, senyum-senyum saja. Nah, pertanyaan itu menunjukkan hum awbiyaul afham wa sufahaul ahlam. Kenapa harus sholat ke masjid? Kan ada pertanyaan-pertanyaan aneh seperti itu. Nah, itu nggak perlu dijawab. Latifatus salitsah. Masih cukup waktu 8 menit. Nah, intisari nomor 3, takbir dengan firman Allah yang berbunyi ummatan wasata. Di sana adalah takbir latifah, takbir yang lembut, mengungkapkan sesuatu dengan yang lembut. Ummatan wasata. Wahia, dan dia adalah anna khairal umur awsatuha. Sesungguhnya sebaik-baik Nabi Muhammad adalah umat terbaik. Tapi tidak gunakan bahasa terbaik, tapi digunakan bahasa wasata. Ini mengungkapkan sesuatu tidak dengan gamblang, tapi dengan bahasa yang lebih halus, karena orang yang diajak bicara dianggap cerdas. Nah, dianggap paham. Maka Minang mengajarkan bahasa-bahasa halus. Nah, bahasa-bahasa kiasan. Sehingga ada pepatah mengatakan manusia tahan kias, nah, hewan tahan cambuk. Nggak tahu redaksi yang pas. Jadi kalau dia manusia dan bahasa kiasan-kiasan. Nah, faziyadatu 'alal matlub fil amri ifrat. Maka menambah sesuatu, menambah di atas yang dituntut pada urusan itu berlebihan. Melebihkan di atas yang dituntut pada urusan itu ifrat namanya. Nah, Irfan minta nasi, saya mau makan, diberikan sepiring besar. Nah, bukan piring makan tapi piring tambuh. Nah, itu namanya ifrat. Nah, enggak, dikasih sepiring tadah gelas sebanyak makan kucing. Itu disebut dengan tafriq. Nah, ziyada 'alal matlub ifrat. Kemudian naqsu anhu tafriq. Kurang dari yang matlub itu tafriq. Taksir, ceroboh. Wa kullu minal ifrat wa tafrid mailun anil jadatil qawimah. Setiap sesuatu yang berlebihan, nah berlebihan arti melewati batas, kemudian tafrid, kurang daripada standar, itu cenderung jauh dari mailun an, cenderung jauh dari jadatil qawimah. Jadatil qawimah. Apa arti jadah? Yang bagus, jauh dari yang bagus, yang mahal, qawimah. Bahwa syarr madmum, dia sangat jelek dan dicela. Fal khiyar, maka yang baik adalah huwa, dianya adalah wasat baina torofail amr, tengah-tengah antara dua sisi urusan. Nah,
antara ifrat dan tafrid, yakni tawassut bainahuma, sedang-sedang saja antara keduanya. Menyebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, annahu minat tawassut fid din, sesungguhnya di antara sikap tawassut dalam beragama, fa innal muslimin lam yuqassiru fi dinihim kal yahud, sesungguhnya orang Islam itu tidak ceroboh, lam yuqassiru, tidak ceroboh dalam agama mereka seperti bangsa Yahudi, alladzi qatalul anbiya, orang-orang yang membunuh para nabi, 70 nabi dibunuh oleh bangsa Yahudi. Wa baddalul kitab Allah, mengganti-ganti kitab Taurat. Walam yadillu, tidak juga sesat seperti Nasrani, alladzina za'amu anna Isa ibn Allah, sesungguhnya Nabi Isa putra Allah. Nah, kalau Yahudi parah sekali dia nabi, dibunuh. Kalau Nasrani ifrat sekali, Nabi dianggap Tuhan. Nah, umat Islam di tengah-tengahnya, tawassut bainahuma. Wa ghullu fi tarahu ghuluwan kabira, mereka melampaui batas di dalam beribadah, ghuluwan, melampaui batas yang berlebihan. Ghulu, ini bahasa yang digunakan oleh kawan kita yang dari Wahabi, dibilang kita pakai sorban itu ghulu. Walakinnahum, akan tetapi mereka kaum muslimin adalah ahlu tawassut, ahli sederhana dan ihtidal, sederhana di dalam beragama. Fawassafahumullahu bidzalik, maka memberi sifat akan mereka oleh Allah dengan demikian, ummatan wasata. Id kana ahlul umur ilallah awsatuha, karena adalah sebaik-baik urusan, yang paling dicintai urusan kepada Allah, bagi Allah Subhanahu wa taala adalah yang tengah-tengahnya. Nah, jangan terlalu berlebihan, jangan juga tidak sama sekali. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.